Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi menetapkan 2 warga menjadi tersangka pemukul dan juga pemaki kata-kata kasar terhadap Saipul Jamil dan asisten pribadi Saipul saat penangkapan berlangsung pada Jumat lalu. 2 warga ini ternyata merupakan korban yang motornya diserempet asisten pribadi Saipul. Tak hanya itu, 3 anggota polisi yang menangkap Saipul Jamil juga dikenakan sanksi berupa pembebas tugasan dan akan disidangkan. Sementara yang menggunakan jaket bertuliskan polisi adalah anggota Polsek Kalideres yang sedang melintas. Namun anggota polisi tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran. Tiga anggota polisi yang melakukan penangkapan terbukti melakukan pelanggaran prosedur, membiarkan masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap Saipul Jamil dan asistennya saat penangkapan berlangsung di jalur Transjakarta di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan bahwa memang terbukti ketiga anggota tersebut melakukan pelanggaran prosedur. Yang pertama, membiarkan warga masyarakat melakukan tindak kekerasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Dan yang kedua, tidak memberikan keyakinan ataupun kepastian kepada pelaku bahwa yang bersangkutan adalah polisi. Meskipun anggota tersebut sudah mengatakan kami polisi dan menunjukkan tanda lencana kepolisian, anggota polisi. Tersangka pemukul asisten pribadi Saipul Jamil meminta maaf atas aksi kekerasan yang dilakukan. Tersangka hilaf karena menjadi korban penyerempetan mobil yang dikendarai oleh asisten pribadi Saipul Jamil saat kejar-kejaran dengan kepolisian. Menjadi korban tabrak dari dia. Dan teman kami ada luka, makanya kami emosi ikut bantu ngejar. Sampai di sana dapat, kami melihat langsung masuk dan memukul. Karena saya hilaf dan emosi, sekali lagi saya minta maaf kepada supirnya, kepada bapak-bapak. Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Pedangdut Saipul Jamil yang juga hadir di Polres Metro Jakarta Barat memaafkan anggota polisi dan 2 warga yang terlibat rusuh saat penangkapan terjadi pada Jumat lalu. Saipul tidak akan membawa kasus pemukulan dan perkataan kasar ke ranah hukum. Tidak akan membawa hal ini ke ranah hukum. Saya lebih baik memaafkan karena masih banyak yang saya pikirkan. Kalau saya menuntut ya, secara emosi atau egois bisa aja. Tapi kan saya lebih baik memaafkan saja. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi. Amin. Ya, mudah-mudahan tetap Kepolisian Republik Indonesia bersama masyarakat dan teman-teman artis yang memang bersih dari narkoba. Ayo kita sama-sama bergerak untuk memerangi yang namanya narkoba di Indonesia. Kasus dugaan keterlibatan narkoba pedangdut Saipul Jamil sudah selesai. Namun yang belum tutup buku justru adalah drama penangkapan Saipul Jamil Jumat lalu. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso menilai ricuh penangkapan Saipul Jamil yang kemudian videonya viral di media sosial karena kurangnya profesionalisme anggota yang menangkap Saipul. Polisi yang menangkap ini memiliki kesadaran bahwa dia ingin penangkapannya itu dimaknai sebagai prestasi, jadi mau diviralkan, ya. Nah, tetapi ini nggak nyambung dengan profesionalisme yang dimiliki, ya, rendah profesionalismenya. Di kepolisian itu anggota-anggota itu ingin mendapatkan penghargaan untuk bisa naik pangkat, ya. Mungkin ini salah satu upaya yang dia lakukan.
Akibat ricuh saat penangkapan, anggota unit narkoba Polsek Tambora diperiksa Propam Polres Metro Jakarta Barat untuk didalami dugaan pelanggaran prosedur saat menangkap pedangdut Saipul Jamil berlangsung. Kapolres Metro Jakarta Barat pastikan akan memberi hukuman kepada anggotanya jika terbukti melanggar prosedur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 polisi yang menangkap pedangdut Saipul Jamil dan asistennya ini terbukti melanggar prosedur. Kita bahas lebih dalam bersama dengan anggota Kompolnas. Sudah ada Yusuf Warshim. Selamat petang. Assalamualaikum, Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Selamat petang, Adisti dan pemirsa dimanapun. Pak Yusuf, ini kan kita lihat ya, 3 polisi ini terbukti melakukan pelanggaran prosedur saat penangkapan terhadap Saipul Jamil dan juga kemudian asisten pribadinya. Jadi sebenarnya prosedur penangkapan seorang polisi ini seharusnya seperti apa? Baik, terima kasih Adisti. Ya, kalau SOP penangkapan itu sudah jelas. Penangkapan itu ada 2, ada penangkapan biasa atau penahanan. Itu SOP-nya wajib memberitahukan surat penangkapan, identitas yang akan menangkap polisi, menjelaskan apa terkait dengan tindak pidana yang dimaksud secara singkat. Nah, itu 3 hal itu sangat wajib. Tapi kalau itu tangkap tangan, ya tentu hal yang demikian tidak. Surat penangkapannya pasti tidak ada, tapi tetap memberitahukan saya polisi, kami mendapatkan informasi bahwa saudara punya barang bukti yang itu diduga tindak pidana. Nah, itu penting. Nah, terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba, memang kita sering mendapatkan data dan fakta anggota yang bertugas itu tidak mudah gitu menangkap seseorang yang itu mendapatkan informasi di katakanlah membawa barang bukti narkoba, apakah dia pengedar maupun pengguna. Nah, yang ingin didapatkan kan barang buktinya, jangan sampai salah tangkap. Dalam beberapa kasus kan ada salah tangkap. Nah, itu memang tidak mudah. Gitu. Tentu kaitannya dengan ini, Adisti, tentu kami Kompolnas mendukung penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang penting diperhitungkan SOP-nya, gitu ya. Kalau kemarin itu SOP itu diperhitungkan betul, terutama resiko gitu. Artinya saat mau ditangkap ini di mana posisinya gitu, akan melibatkan masyarakat atau tidak, tentu itu perlu itu dipertimbangkan. Itu sudah kami memberikan masukan. Tadi kami bertemu dengan Polres. Dari peristiwa ini masukan kami itu. Setiap anggota yang bertugas untuk melakukan penangkapan mampu mempertimbangkan resiko apabila itu berkerumun di tengah masyarakat. Nah, di video viral yang kita saksikan bersama ini kan kalau kita lihat memang betul ini berada di jalan raya, bahkan di jalur Transjakarta. Banyak sekali masyarakat yang kemudian ikut menonton, bahkan juga sempat ada keributan di sana. Tidak ada upayakah kemudian dari polisi untuk mensterilkan lebih dulu soal penangkapan ini? Mensterilkan situasi maksud kami. Ya. Tentu ini menjadi bagian dari hal-hal yang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggota ini yang sekarang ini sedang berproses untuk pemeriksaan kode etiknya. Namun sesuai dengan kronologi resmi yang sudah kami dapatkan hari ini, memang proses itu sudah panjang. Daan Mogot itulah peristiwa yang terekamnya, tapi itu sudah di ujungnya, Itu tadi kami sudah memberikan saran dan masukan dari peristiwa ini. Setiap anggota yang akan melakukan menangkap mampu mempertimbangkan risiko. Artinya begini, Adisti, seandainya risikonya itu akan berdampak melibatkan masyarakat, ya itu harus diurungkan, ditunda penangkapannya walaupun dengan resiko yang akan ditangkap itu lepas pada saat itu. Itu kira-kira seperti itu. Dalam situasi seperti itu bisa ditunda sebenarnya? Ya, resikonya akan kehilangan yang dimaksud untuk ditangkap. Artinya kan karena berkerumun, dampaknya itu akan seperti ini nantinya. Yang kedua, sekali lagi tentu ini kaitannya dengan profesionalisme. Tugas yang paling utama bukan soal ingin mendapatkan apresiasi, yaitu manusiawi ya. Tapi soal penegakan hukum, tugas penegakan hukum, memberantas tindak pidana narkoba ini tentu salah satu yang paling dikedepankan, sehingga
dengan itu profesionalismenya menjadi penting untuk dipertimbangkan, walaupun karena berkerumun dengan masyarakat dan dampaknya bisa melibatkan masyarakat, ya terpaksa ya pelakunya mungkin tidak dapat pada hari itu ya. Itu. Evaluasi seperti apa yang memang seharusnya dilakukan oleh polisi, jangan sampai kemudian penangkapan-penangkapan yang seperti ini kembali terulang lagi. Ya itu tadi, profesionalisme, SOP itu tetap dijunjung tinggi, walaupun pasti di lapangan selalu ada dilema, mengedepankan SOP atau menunda yang akan ditangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, SOP mampu dipertimbangkan, namun di situ di dalamnya ke depan anggota yang bertugas akan melakukan penangkapan karena seseorang diduga melakukan tindak pidana mampu mempertimbangkan dan memperkecil resiko gitu. Kalau itu resikonya bisa terjadi akan melibatkan masyarakat, ditunda. Tapi resikonya ada lagi ya, yang akan ditangkap lepas. Tapi masih ada waktu, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih anggota Kompolnas Yusuf Warshim telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak Yusuf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama.